Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, Bobby, kita bahas parenting ini. Bukannya sama Bu Inu udah. Ya, kan itu kan sesi perspektifnya ibu. Nah, sekarang perspektifnya ayah. Oh, ayah kan bukan cuma kerja, cari duit. Ya, nggak segampang itu juga sih. Ada juga pembagian yang lainnya. Nah, ini kita yang mau ngobrol nih sama guest kita kali ini. Oh ya, sebentar. Namanya kok bingungin ya? Namanya bingungin. Coba sebut. Sekso. Bukan sekso. Sekso. Oh ya, maaf. Gitu, oke. Jadi ada Sisko di sini mau berbagi soal dunia ayah lah begitu tentang bukan perayahan ya nggak enak banget perayahan. Kayak pokoknya tentang perspektif ya berbagi pengalaman sharing tentang ayah lah di sini. Gitu. Nah, jadi pendengarku namanya Sobat Boci, bisa disapa-sapa dulu perkenalan sedikit. Halo, halo, halo. Aduh, seneng banget nih bisa ngobrol sama Bobby dan Mas Chris. Tadi, by the way, bener sih emang namaku susah di-pronounce kadang-kadang ya buat yang baru denger. Karena namanya mungkin unik ya, dikira. Ada juga yang ngira itu keturunan Itali gitu kan. Hmm. Pendek dari Francesco, jadinya Sesco. Padahal nggak, Sesco itu sebenarnya nih, kalau kita flashback sedikit latar belakang nggak apa ya. Sesco Boleh. itu sebenarnya singkatan dari sekolah staf dan komando. Jadi mungkin kalau Bobby bisa nanti ini browsing-browsing Sesko itu banyak di internet gitu. Jadi setiap perwira angkatan gitu ya mau naik, mau ngambil perwira atau bagaimana ya, saya kurang tahu tuh persisnya. Itu harus sekolah dulu namanya sekolah Sesko gitu Bobby. Oh, Ya dan Mas Kris juga mungkin kalau belum tahu. oh. Berarti Jadi nama dulu aslinya bukan itu. Namaku itu. Jadi emang aku lahir waktu bapakku almarhum lagi sekolah Sesko begitu. Oh, Dulu gitu. beliau angkatan laut, ya. Gitu terus tuh sekalian perkenalkan tuh nama saya Sesko buat kepada semua pendengar Bocin, Bocin ya. Ya, bocin, bocin. Ah, itu salam kenal semuanya. Usia saya tahun ini mau 39. Jadi sudah mau puber yang kedua katanya. Mhm. Boleh nggak tuh? Paham Boleh, nggak tuh boleh, ya? boleh, boleh, boleh. Nah Bobby itu nggak seperti tahu itu. kok. Jadi Aku nggak Bobby nggak tahu. tahu ya. Itu bagian dari perkembangan manusia lah gitu katanya ya. Itu sih apalagi ya perlu kita nama aku Sesko, aku usia 38. Aku mungkin juga yang agak bisa dijadikan info menarik adalah aku punya anak yang pertama itu usia sudah 15 tahun. Jaraknya cuma 23 tahun sama aku. Gitu deh. Oke, oke. Berarti anak dua, satu, tiga? Anak dua, Hmm. sejauh ini dua. Yang pertama itu 15 tahun, yang kedua 9 tahun gitu. Jaraknya agak jauh antara mereka. Oke, oke. Mhm. Oke, kita mulai bahas deh gitu. Bobby nanti mau tanya boleh. Oh ya, asli. Boleh. Oke, sip. Jadi tentang menjadi seorang ayah ya selama kurang lebih sekitar 15 tahunan ya. Mm-mm. Sekitar itu ya. Sebenarnya menemukan style parenting yang cocok, bukan style parenting, maksudnya Sesko pingin jadi ayah kayak gini gitu loh. Nah itu kira-kira butuh waktu berapa lama sih ketemu itu? Nah, pertanyaan yang sangat menarik juga ya gitu. Yang mana juga kalau dipikir-pikir jawabnya susah ya. Jadi kalau style parenting ya, mungkin semuanya tuh kalau di gini, mungkin sebelumnya saya disclaimer dulu nih ya bahwa kita apa yang saya sampaikan ini ya benar-benar dari sudut pandang saya ya kan pengalaman saya biar mungkin Bobby bisa belajar dan semua pendengar Bocin bisa belajar dan jadikan referensi aja gitu. Referensi tidak harus diikuti karena sebagai referensi. Jadi kalau dulu itu, ya ini mau agak flashback nih, baiknya begitu. Aku itu waktu masih kecil, kebetulan almarhum ayahku itu nikahnya bisa dibilang tidak secepat aku gitu. Jadi beliau itu nikah sekitar umur 37 atau 38 gitu ya, atau 36, 37, 38 lah kurang lebih segitu. Mhm. Nah, ibuku
yang kebetulan malah masih muda. Jadi aku lahir di saat ibuku umur 24. Jadi ibuku nikah umur 23. Bahkan bapakku jauh di atas itu, sekitar ya tadi 38, 37, 38 lah ya, sekitar segitu. Nah, lalu juga pas kecil itulah mungkin usia-usia SD atau mau SD mau SMP tuh kayak pernah dalam hati itu aku pernah ingat banget, pernah ngomong, aku nggak mau kayak bapak gitu. Tapi dalam arti bukan karena bapakku jelek ya, meng-praise aku gitu. Enggak, bagus, bagus. Aku juga, bapakku tuh, walaupun tentara, dia, mungkin tentara yang paling lemah lembut gitu, penyayang, ya sangat hadir buat anak-anaknya begitu. Namun somehow gitu, entah kenapa, saya berpikir, nggak mau kayak bapak gitu. Dalam arti, nggak mau nikahnya kelamaan gitu. Kok Yandila malah cepet banget. Umur 22 gitu aku nikah gitu. Sebenarnya tahun 2000 waktu aku masuk kuliah pertama kali itu aku ketemu sama calonku gitu. Tapi belum belum pacaran, belum ngomongin hal serius, belum, baru kenal aja gitu di kampus gitu. Nah, lalu waktu itu tahun 2005 tuh. Lalu tahun 2008 ketemu lagi. Terus aku ajak menjalin asmara, menjalin hubungan lah ya begitu. Namun dia tidak mau gitu. Tidak mau tuh dalam arti bukan berarti tidak mau pacaran, bukan. Nah, karena memang ini sebagai informasi dan cerita juga, dia lebih tua 5 tahun di atas aku, calonku itu waktu itu. Jadi memang senior di kampus. Nah, dia tentunya bilang dong, ya kalau pacaran kayaknya nggak bisa deh, karena emang udah masanya dia cari suami kan gitu. Nah, namun ya udah, karena kadung jatuh cinta lah ya gitu kalau bahasa romantisnya, ya udah akhirnya aku kejar gitu ya. Ya kita ngobrol sama dia, itu gimana caranya, kok emang iya kamu mau berarti nikah? Ya udah kita cari cara segala macam. Oke, akhirnya menikah. Dan nah disitulah gitu akhirnya kebentuk dengan sendirinya bahwa ya tadi latar belakangnya nggak mau kayak bapak yang agak terlambat nikah, maunya cepet. Ya puji syukur juga, alhamdulillah langsung hamil sebulan kemudian istriku setelah nikah. Maka dari itu cepet nih, jaraknya deket nih aku sama anakku, cuma 23 tahun. Nah ternyata gitu, untuk di saat-saat sekarang ini gitu ya, atau saat-saat dia mulai SMP lah, itu emang kerasa banget enaknya ternyata punya anak cepet mungkin ya, atau dalam hal ini mungkin dia menikah cepet, karena jadi kayak lebih temen gitu, bisa mainnya barengan, main bolanya misalkan, main lempar-lemparan bola dan sebagainya, jalan-jalan gitu. Tapi memang benar, harus juga saya ceritakan ya, di awal dia lahir, kebingungan itu memang ini banget, hadir lah, khususnya dalam diri saya sebenarnya, karena saat itu umur saya masih 23, ya saya bingung, saya deg-degan lah ya, mungkin paling tepat itu sangat deg-degan gitu, karena ini benar-benar manusia lain yang memang dititipkan kepada saya oleh Tuhan, yang harus saya urus gitu. Tapi juga puji syukur di balik itu, ya istri saya, karena mungkin juga dia 5 tahun lebih tua, lalu juga dia sudah punya banyak keponakan, dia sebenarnya yang ngerti. Nah, kuncinya sepertinya memang kuncinya di sini, kuncinya adalah kitanya mau belajar, kitanya mau kerja sama tuh sama pasangan. Dia nanya juga sama orang tua kan, nanya sama kakak ipar, sepupu yang sudah punya anak lebih dulu. Jadi yang penting tahu dulu gitu, mau bagaimana bagaimana cara ngurus anak. Nah, kalau tadi pertanyaan adalah ya menjadi orang tua yang ayahnya seperti apa gitu ya. Nah, itu kayaknya sih kebentuk dengan sendirinya deh, Bobby dan Chris gitu. Karena mungkin nggak ada ya tipe atau sosok gitu ayah yang pokoknya tipenya harus kayak gitu, gitu. Itu tuh yang terbaik tuh. Kayaknya enggak sih, nggak akan ada gitu ya. Kita semua punya latar belakang masing-masing, bentuk kita masing-masing, akhirnya dengan sendirinya akan terbentuk. Gitu tuh Bobby, Chris. Nyambung nggak ya? Masuk kok. Jadi Gitu. pembahasannya gitu. Jadi memang karena belajar sebenarnya. Tadi penting. Iya, benar. Itu penting tuh. Gitu. Saat mau belajar ya pasti pelan-pelan lah bisa lah gitu. Nah, Benar. terus, ini mungkin pertanyaan yang agak spesifik sih. Jadi gini, kalau dari Sisko sendiri gitu, tentang parenting, kalau dari kita nggak usah ngomong baiknya lah ya, kita ngomong kurangnya lah. Menurut dari Sisko sendiri yang sekarang itu kurangnya masih di mana? Soal parenting, soal menjadi ayah lah lebih tepatnya bagi anak-anak tadi.
Oh, maksudnya ke Apa orang yang Indonesia sekarang dimaksud? gitu. Ya, bukan orang Indonesia, dari Sesko sendiri. Dari Sesko Oh, sendiri, dari saya sendiri, diri dari saya. ke anak-anak gitu ya. Masih Hmm? ada yang merasa kurang nggak gitu. Misalnya ayah, misalnya beberapa ya, ada yang ayahnya itu nggak terlalu banyak ngomong. Hmm, hmm, Misalnya hmm, 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 nggak terlalu deket, atau hmm, hmm, ayahnya itu nggak terlalu tahu anaknya seperti apa. hmm, hmm, Karena hmm. kebanyakan keluar. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, Nah, ya, kalau dari ya. Sesko sendiri, apa yang kurang sih? Apa yang kurang dari saya ya gitu ya. Ya, Sebagai ayah untuk bener. Hmm, anak-anak. hmm. Kalau ngomongin kurang, waduh kayaknya sih emang banyak banget ya. Bobby, Chris gitu. Wah kurangnya sih kayaknya banyak banget. Karena, tapi di satu sisi mungkin juga ada baiknya kita berpikir seperti itu ya gitu. Mungkin tidak hanya ke anak, tapi mungkin juga ke pasangan. Tapi itu hal lain lah nanti kita Hmm. bahas suatu hari. Nah, kalau ke anak, ya banyak banget sih Bobby, Chris. Jadi saat misalkan, aduh ini kok kayak ngebahas kayak ini kadang-kadang agak jadi melo. Dulu itu kalau sering dengar mungkin kalau kita nanya ya ke padi-padi kita, om-om kita gitu kan, Hmm. mereka tuh pasti sering bilang bahwa wah waktu cepet banget, nikmatin, kamu nikmatin nih, mumpung mereka masih kecil gitu kan, apa-apa segala macam gitu. Awalnya juga dulu tuh kayak belum bisa membayangkan gitu. Ya, ya iya sih, oh iya Pak De, iya Om gitu kan. Kita selalu ngomong Hmm. iya Bapak, iya Ibu gitu kan. Tapi kok nggak bisa membayangkan gitu dulu tuh. Tapi kok sekarang udah 15 tahun berlalu gitu, ya baru bisa ngerasain gitu Bobby and Grace bahwa iya ya, karena anak masuk usia remaja atau mereka puber gitu ya, Hmm. itu kan kalau bahasa kedokterannya kemarin kebetulan baru ngobrol sama dokter juga, jadi ada apa istilah sih growth boosting apa kok nggak salah, jadi Hmm. emang masuk usia remaja itu kan pertumbuhannya cepat mereka cut gitu, bahkan tulang otot kita aja katanya otot manusia Hmm. itu lebih lambat pertumbuhannya daripada tulang gitu, Hmm. sehingga itu dia makanya kalau anak remaja tuh harus hati-hati, lebih rawan kesleo, cedera otot katanya Hmm. begitu tuh, khususnya kalau atlet lah ya, mereka Ya. masuk ke remaja itu harus lebih hati-hati. Nah, ya di situ tuh Bobby and Chris baru mulai kerasa, ya ampun, udah nih anakku yang pertama ini udah bukan baby lagi gitu. Di Hmm. situ baru mulai kerasa udah bukan anak-anak lagi gitu. Lucunya ya kita pasti masih nganggap lucu, tapi lucunya udah lucu yang berubah jadi kayak mukanya lebih udah kayak laki kan, kebetulan aku laki dulu, jadi udah jadi laki banget gitu loh mereka itu. Hmm. Wah itu yang ya ampun, kemana anak bayiku yang kemarin gitu kan. Ah. Walaupun itu terbumbui juga dengan ya bangga gitu, ya seneng, ya tapi juga kayak aduh kemana tuh yang kemarin gitu kan. Ditambah ada perbandingannya adiknya yang masih 9 tahun, ya kok adiknya kan masih anak-anak banget kan, masih Ya, betul. apalah ya, masih cabi, masih suaranya masih suara imut anak-anak, kok si kakak udah suara puber gitu kan, udah suara kayak laki-laki bener, jadi kayak wah di situ jadi kurangnya, kalau ngomongin kurang sih banyak banget ya, mungkin masing-masing dari kita beda-beda gitu, tapi mungkin kok saya secara pribadi rasanya mungkin waktu itu saya kurang banyak tuh memori bersama si yang kakak yang pertama, kayak saya nggak merhatiin lah, itu mungkin kurang merhatiin aja saat dia kecil gitu, toh kok udah gede aja ya. Nah karena sekarang Oke, oke. ada perbandingan sama adiknya, jadinya yang kecil ini kayak saya jadi lebih aduh perhatiin banget tiap ininya perkembangannya, saya mulai lebih perhatiin ke situ sih gitu. Kalau soal mungkin teknis kurangnya ya peran seorang ayah ya sama ya, pasti juga ada sih, kayak mungkin emosinya harusnya bisa lebih diatur gitu, Hmm. atau juga lebih ya tadi memberikan waktu sih, kehadiran Waktu waktu, tadi. karena kan ayah biasanya sibuk ya cari kerja, nggak apa-apa, itu juga hal yang sangat mulia, sangat bagus. Bapakku sendiri almarhum juga seorang tentara, waktu itu ya sering tugas ke sana kemari, jadi suka ya kangen juga gitu dulu, tapi tetap gitu beliau juga sangat berkesan pada diri saya. Jadi semua laki-laki pasti punya karakteristiknya masing-masing, Hmm. selama ya balik lagi ke yang tadi tuh Bobby and Chris, sama dia mau belajar ya kan, mau Hmm. mengusahakan, mau menyempatkan setiap ada kesempatan memaksimalkan apa yang dia bisa, ke anak sih pasti akan berbekas, jadi nggak usah khawatir gitu, kekurangan pasti ada, tapi ya tadi balik lagi kita mau belajar, komunikasi, kerjasama sama pasangan kita kan, itu tuh yang bisa-bisa menutupi lah kekurangan-kekurangan kita, saya rasa segitu ya, Oke. dan nikmati Mantap, semua mantap, mantap. waktu yang aduh ya bersama mereka itu sih, Bobby and Hmm. Chris Hmm. pasti itu yang akan sangat dirindukan nanti. Hmm.
Gitu tuh. Jadi kalau foto-foto ditaruh di sosmed itu ndak alay ya soal keluarga ya. Aduh, iya bener Chris, bener banget. Sorry Bobby, bener banget Bobby. Ah, itu Bobby ya. Itu nggak alay, itu apa ya, malah bentuk jadi ini tempat kita menyimpan ini kan kenangan di situ. Itu nggak apa-apa. Ya terserah mau taruh di sosmed, mau taruh di komputer file pribadi gitu ya. Itu bener. Kalau zaman sekarang banyakin deh Bobby kayak gitu-gitu. Karena bisa jadi memori ke belakang kita lihat-lihat lagi gitu. Jadi bisa bersyukur juga kan ya dalam hidup gitu. Gitu Bob. Itu apa? Kopi tanya Om Sesko. Ini kalau ayah yang ideal yang cocok, yang bagus lah itu. Itu kalau Om Sesko ngikutin dari almarhum bapak atau punya figur lain atau akhirnya ketemu ya pokoknya gini lah atau gimana? Ya. Memang menjadi figur ayah tuh ya kembali lagi tadi ya, kita nggak bisa sih nyebut pokoknya harus A gitu ya. Laki-laki tuh harus kayak gitu. Nggak bisa, susah ya karena emang apalagi kita di Indonesia kan tahu sendiri sukunya sangat banyak, latar belakangnya sangat beragam, agama juga bineka banget kan agama dan suku. Jadi memang kita punya latar belakang yang berbeda dan itu malah menurut saya suatu hal yang baik, suatu hal yang kaya ya, bisa kita belajar dari sana sini gitu. Tentunya iya, kalau dari almarhum ayah itu, almarhum bapak saya banyak sekali mencontoh dari beliau. Yang paling utama yang saya ingat adalah beliau itu sangat punya integritas. Ya mungkin karena latar belakangnya juga tentara ya, tapi itu yang paling saya ingat. Punya integritas yang sangat tinggi. Jadi itu yang berbekas sama saya gitu. Satu hal lagi juga, jadi ada dua. Pertama itu integritas. Satu lagi yang kedua adalah mungkin ini agak personal juga ya, tapi kebetulan bapak itu apa ya? Ya kami kebetulan Muslim. Ngajinya sih sebenarnya pokoknya secara agama tuh mungkin tidak terlalu kental ya gitu kok saya ingat-ingat. Namun kalau ibaratnya sholat 5 waktunya yang wajibnya itu tuh, nggak pernah putus bapak. Jadi maksud saya saat mungkin kita tidak bisa gitu kan memberikan apapun yang sifatnya tersier atau apa sekunder tersier, tapi primernya gitu. Beliau selalu memberikan ke anak-anaknya, mungkin itu juga terkait kepada agama juga, walaupun mungkin kayak ngajinya saya nggak pernah ingat deh ngeliat bapak tuh yang kayaknya lama ngaji gitu kayaknya enggak gitu ya, tapi sholatnya waduh itu nggak pernah bolong. Jadi itu mungkin satu juga bagian dari integriti dia ya terhadap agama, lalu integriti dia juga terhadap pekerjaan dan keluarga, itu sangat berbekas kepada saya sehingga juga membuat saya wah itu tuh jangan sampai kita ya tadi melanggar integriti lah gitu ya, integriti kita sendiri. Mungkin Bobby tahu nggak nih integriti ini Bobby? Orang integrity, temennya integral. Bukan. Nanti lah, pokoknya pegang teguh prinsip lah gitu. Iya, bener. Jadi saat ibaratnya gini, Bobby misalkan lagi naik motor nih Bob gitu kan, ada lampu merah, tapi nggak ada polisi Bob gitu. Kira-kira ngegas apa ngerem nih? Nah itu integriti tuh pilihannya dua itu. Lampu merah ya pasti silakan jawab sendirilah Bobby ya. Gitu. Nah, kalau tentunya juga dari Pak De, Om ya, semua senior-senior di keluarga, teman-teman juga ya benar banyak belajar dan ngebentuk juga sih pandangan-pandangan bagaimana menjadi seorang ayah untuk bisa menjadi parent gitu yang baik ya gitu. Dan juga Bobby and Chris tahu ini nggak ya? Tahu Pak Arif Rahman nggak ya? Guru besar atau pendiri dari grup UNJ yang punya Lab School. Pernah dengar ya? Itu kebetulan kami juga pernah ngobrol lah sementara sama beliau karena beliau temennya ibu aku gitu. Itu juga sebentar banget ngobrol sama dia tapi juga berbekas gitu. Itu salah satunya yang dia bilang syukuri momen-momen kamu sama anak. Itu beliau juga satu yang ingat ke aku tuh, yang bikin aku ingat gitu. Itu tuh. Banyak belajar lah dari banyak orang. Betul. Jadi idealnya memang kita ngambil dari beberapa figur lah gitu ya. Yes, Baik kita ambil gitu. Salah satunya dari almarhum bapak itu tentang integritas, tentang sholatnya. Iya. Lalu juga dengan tadi luangkan waktu. Tapi tadi ada satu quote ya dari Sesko yang menarik, itu mengatakan memang meskipun sekunder tersiernya kita nggak bisa penuhi, tapi yang penting primernya dulu. Gitu. Karena memang kalau kita lihat kasus belakangan ya, yang soal anak-anak kasus belakangan di TV itu atau sosial media itu ya, kebanyakan merasanya bahwa kebutuhan
yang dua itu tadi, yang dua disebut terakhir itu tadi yang sebenarnya Mm-mm. banyak dipenuhi, Mm-mm. primernya malah enggak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Karena aku pun sebagai pengajar juga itu juga beberapa kali melihat kejadian seperti itu gitu. Mm-mm. Mungkin ya di sekolah lain gitu, apa-apa sekolah Mm-mm. lain, tapi kebutuhan emosinya kita Ya. diperhatikannya itu nggak dipenuhi gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. akhirnya ya mau nggak mau harus nyari dari yang lain gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nyari yang Benar-benar. lain gitu. Bahkan sekarang Kalau iya, kalau 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 iya pas bener gitu. nyarinya Kalau dapatnya yang nyarinya bener. bagus, Nah, ya kan? betul. Kalau nyarinya Mm-mm. bener, nyarinya bagus, sih dapatnya bagus. Kalau Mm-mm. enggak ya Mm-mm. ya Mm-mm. sudah gitu. Jadinya Bahaya. itu. Lalu begini, tentang kita kita ngomong tentang parenting dari segi ayah ya. Nah, Mm. kalau misalnya tadi idealnya kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kalau ini bukan gibah, bukan julitin ya. Tapi kalau menurut Sesko sendiri yang kumpul-kumpul, misalnya ketemu pertemuan orang tua gitu, kelihatan ayah-ayah dan yang lain lah gitu ya. Mm-mm. Itu kira-kira bukan merasa Sesko lebih ya, tapi kayak merasa kurangnya di mana sih? Maksudnya kayak oh ayah kok gini banget gitu. Atau gimana? Diriku sendiri gitu ya? Ya, heeh. Kalau dari Sesko melihat yang lain gitu. Iya, 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 iya. Ayah-ayah lain, kok ayah kok gini Ah, banget ya? Atau ayah kok kurang gitu rasanya. ah, ah, ah. Waduh, pertanyaan yang menarik emang. Tentunya sih ya gitu kalau ya semua pendengar bocin di luar sana juga mungkin kalau lagi kumpul-kumpul gitu ya pasti ada yang ngerasa kurangnya ya pasti ada gitu. Tapi juga pasti ada sisi lain yang mana kita puas mungkin karena mungkin bisa memberikan lebih daripada yang lain. Tapi kuncinya emang sebenarnya nggak boleh puas juga sih ya Bobby and Chris. Hmm, Jadi hmm, dan para pendengar bocin malah kita emang jangan puas sih. Tapi mungkin lebih tepatnya kita bersyukur ya gitu kalau kalau bahasa ininya ya karena hmm, kalau bersyukur itu kan mungkin juga puas tapi ditambah tidak hanya puas tapi apalagi ya selain ini kan gitu ya kan itu mungkin makna bersyukur yang aku pahami jadi sama kalau ketemu sama teman-teman gitu ya. Nah, ini lately banget, baru-baru ini banget hmm, benar. Aku berpikir malah bukan dari temen sih, bukan dari sepupu juga gitu, tapi malah memotivasi. Jadi mungkin flashback sedikit juga. Jadi dulu itu almarhum bapak pernah ditugaskan ke Washington DC di Amerika. hmm, Beliau menjabat sebagai attaché pertahanan waktu itu. Nah, tentunya kita sekeluarga dibawa, ya kan. Jadi kita hidup di sana sekitar mungkin 3 tahun lah gitu ya. hmm, Nah, hal itu tuh. Jadi kebetulan ada sepupu yang sama, dia juga dari backgroundnya militer. Mungkin kalau dia dengar, dia ngeh kali itu, Mas, nggak apa-apa. Jadi bang beliau ditugaskan juga sepupuku ini ke luar dan bawa seluruh keluarga. Di situ yang membuat aku berpikir karena iya ya gitu. Dulu aku juga seperti itu, tapi itu belum aku bisa berikan nih ke anak-anak gitu ibaratnya. hmm, Pengalaman, mungkin hidup di luar negeri, bahkan sekolah di luar negeri gitu. Karena dulu hal itu puji Tuhannya gitu, alhamdulillahnya adalah membentuk lidah saya saat dulu saya ikut bapak keluar ya. Jadi hmm, emang ngebentuk tuh lidahnya jadi lumayan lah untuk bisa mempronounce English language tuh jadi bisa hmm, lah gitu kan. hmm, Nah, waduh kok ke anak-anakku gimana nih? Nah itu tuh, itu yang gimana ya gitu kepikiran. Jadi sejak kepikiran itu emang mulai sama istri juga mikir, aduh apa kita ajak liburan dulu ya keluar, tapi keluar pun juga keluar kemana ya kan kaitannya, ya pasti ya ngomongin waktu, ngomongin budget ya kan. Saat ini memang kami belum lah ya yang mungkin dengan mudah bisa ke luar negeri, tapi kita mulai berencana gitu, kita juga mulai mempersiapkan ataukah mungkin nanti sekolah mereka gitu, mungkin mereka nanti kita arahkan bisa beasiswa mungkin biar nanti S2-nya ke luar negeri ya gitu tuh, jadi gitu tuh Bobi and Chris. Jadi itu hal yang membuat pas dari terakhirnya kalau pas ngumpul-ngumpul ya ini kebetulan pas ngumpul sama saudara malah gitu kan hmm, ya gitu, wah iya si Mas itu sama Mbak itu keluar. Wah, tapi ya kita ikut senang sama mereka. Tentunya kita senang banget sama saudara sendiri juga ya. Tapi juga jadi berkaca ke dalam, wah iya, aku belum bisa nih ke anak-anak seperti itu gitu kan. Tapi hmm, tadi lagi-lagi walaupun mungkin belum bisa kita berikan yang sekunder dan tersier ya ibaratnya. Oke, yang primernya dulu deh makanya nih. Terus sambil betul. kita bahas sama partner, gimana nih baiknya biar bisa memaksimalkan gitu lah ya, memaksimalkan apa yang kita bisa sediakan buat
anak-anak kita. Gitu tuh, Bobby, Chris. Karena waktunya jalan terus ya, jadi ya apa nanti kelewatan. Udah nggak bisa nunggu. Oh ya, aku tahu luar negeri mana. Apa tuh? Timor Leste. Ya gak usah deket banget Timor Leste. Ya nggak apa-apa sih, cuma yang maksudnya lebih lumayan kan ada gitu. Ada juga yang lain Benar-benar. gitu. Nah, oke. Nah, aku tadi lagi kepikiran sesuatu tapi Sesko untung nyambung gitu tadi ke situ. Cuma aku simpen dulu pertanyaan ini karena ini berat sih sebenarnya. Pertanyaannya berat Waduh. banget sih soalnya. Nah, Oke, jadi oke. simpen dulu. Bobby dulu deh. Oh iya ya. Sekarang jadi ayah tantangannya apa? Ngurusin tadi anak ABG sama yang umur 9 yang kecil itu. Wow, 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 wow. Bobby nih gile. Pertanyaannya ini nih, berat nih. Jadi bener banget tantangannya zaman sekarang. Aku sih berpikir tantangan zaman sekarang kayaknya malah jauh lebih berat banget. Berat tantangan di zaman dulu ya, mungkin ya gitu mungkin bagi saya. Maupun mungkin dulu juga berat, tapi sekarang gini. Beratnya apa kalau menurutku? Mudahnya akses informasi, Bob. Ya kan? Handphone sekarang udah, ya setiap anak juga mungkin udah megang ya. Walaupun memang anakku yang paling kecil itu kita baru berikan handphone untuk komunikasi. Kami sepakat tuh sama pemerintah, udah tahu belum kan mau membatasi ya Oh ya. umur penggunaan sosial media kan gitu. Nah itu waduh kita senang banget tuh. Jadi tapi anak emang kita kasih untuk komunikasi karena kebetulan kalau yang kedua dia sekolahnya homeschooling, homeschooling jadi biar bisa kita kontak, ngingetin dia gitu. Nah kalau yang pertama itu malah dia emang SMP baru kita kasih handphone anak yang pertama. Ya, waktu SD dia kita nggak kasih handphone. Itu dia karena mungkin emang zaman juga berubah ya. Jadi seperti kita juga, oh kayaknya perlu nih si adik juga kita kasih, tapi buat komunikasi dulu gitu kan, buat chat gitu kan, buat ditelepon bisa ditelepon. Nah itu. Jadi tantangannya mungkin di situ ya gitu. Jadi informasi cepat banget, banyak sekali, dan hadirnya game juga kan di handphone gitu, sehingga mungkin gitu secara umum, secara general, anak-anak jadi main keluarnya lebih beda, lebih jarang. Betul, Mungkin beda betul. sama zaman Chris apa zaman saya, ya Benar. mungkin beda gitu. Kita keluar sore tuh gitu pulang sekolah ya kita Benar. keluar main bola di lapangan bulu tangkis. Nah, Chris pernah nggak ngalamin itu ya kan? Itu Betul. iya zaman dulu pasti begitu. Ya Nah, kan lapangan bulu tangkis perkampungan dipakai buat main bola. Nggak ada lapangan futsal dulu kan, tapi dipakai. Ya terus ada tanah kecil sedikit, ada yang waktu warga inisiatif bikin lapangan basket, ada juga dulu di rumah aku, di rumah orang tuaku zaman dulu. Wah gitu tuh itu yang tantangan di situ tuh kalau tadi Bu nanya ya. Jadi bagaimana caranya ya mempertahankan pola hidup yang sehat ya gitu, terus berkomunikasi selayaknya ya manusia yang proper gitu, yang benar, karena kan mungkin sekarang gampang ngechat. Oh sorry aku agak lompat-lompat nih ya Bob, jadi ada diskusi yang menarik banget sama temanku kemarin aku habis jogging sama temanku, dia juga dia cerita dia habis ketemu kakak dari neneknya, aku nggak salah gitu bang, atau kakak dari neneknya beberapa hari sebelumnya. Jadi kenapa ya dia ngobrol sama aku, kenapa ya orang zaman dulu tuh kalau kita mau berpisah gitu ya, habis mengunjungi terus mau berpisah kayaknya bener-bener aduh hati-hati di jalan, aduh sampai ketemu lagi ya, didoain ya kan semoga sehat, terus sebegitunya gitu men-cherish gitu perpisahan gitu ibaratnya, karena dan men-cherish pertemuan gitu. Ya mungkin karena zaman dulu nggak ada handphone ya gitu. Jadi saat kita emang berpisah tuh ya berpisah, ketemu nggak tahu lagi kapan kan gitu. Jangan kalau kita mungkin zaman sekarang, dadah ya dadah aja, oke hati-hati ya. Ya memang sama sih ya doain ya. Juga kita kadang nggak mau berpisah, tapi lebih santai kayak oke see you, paling gitu aja kan. Karena apa? Karena dia di jalan juga masih kita bisa kontak kan. Mana betul. lu kan gitu misalkan. Udah Betul. sampai rumah belum kan gitu. Ada handphone segala macam. Jadi bagaimana bisa berkomunikasi secara proper sebagai manusia itu tantangannya tuh Bob gitu, untuk ngingetin ke anak-anak kita zaman sekarang ya gitu, karena mungkin karena mudahnya sumber informasi komunikasi, anak-anak di rumah udah chat-chatan di rumah gitu kan sama teman sekolahnya, sama teman mana lagi, jadi mungkin main keluarnya jarang. Tapi syukur balik lagi kebetulan anak-anakku ini mereka demen banget sama olahraga gitu, jadi
alhamdulillah sih mereka masih lah beraktivitas keluarnya gitu. Jadi tantangan tadi yang bagiku adalah mungkin bagaimana membuat mereka tadi bisa berkomunikasi dengan baik tuh, dengan lisan bukan dengan tulisan. Gitu tuh, bahwa soal menjaga arus komunikasi yang bebas itulah ya. Jadi Oke, oke. emang sering ngajak ngobrol sama mereka, gitulah. Ya, syukur ya. Bukan syukur, syukur. Syukur itu Bob, Bob. ngapoin. Lucu kamu Bob. Tapi anak-anak sempet rewel enggak? Anak-anaknya Om Sesko. Kan lama banget loh itu dari umur 9 atau SMP baru dikasih handphone. Apa maksudnya sempat Sempet rewel enggak? rewel ngeluh nggak gitu Ya ya? ngeluh gitu. Kok lama Eh, lain si udah kak nakal. si kakak sih enggak. Alhamdulillah si kakak itu dia apa ya? Mungkin kalau bahasa ya saya pernah denger lah kalau parenting gitu ya. Kalau anak pertama itu soalnya sejak dia lahir itu mereka bertumbuh bersama kita gitu, bertumbuh bersama orang tuanya ya mungkin itu karena mungkin kondisi awal orang tuanya kan mungkin belum sebaik ya kondisi kami orang tua saya orang tua dibandingin 15 tahun yang lalu ya mungkin lebih baik sekarang gitu kan ya bisa Betul. dianggap. Jadi si kakak ini ya jadi kayak mungkin lebih mengerti gitu kondisi orang tuanya. Jadi enggak rewel. Terus teman-temannya juga memang belum juga sih dulu ya, mungkin punya handphone. Jadi, nah itu menarik, benar Bobby pertanyaan itu. Jadi, apakah memang masanya dulu emang handphone belum terlalu banyak diberikan ke anak-anak, jadi dia juga masih santai. Tapi emang juga kita berusaha selalu dekat sama dia gitu, Bob selalu dekat sehingga dia juga tidak rewel sehingga kita penuhi gitu kan keinginan-keinginan dia hasrat dia kasih sayangnya gitu dia ingin bermainnya ya kita penuhi kita ajak bersama gitu jadi rewel sih enggak. Nah si adik pun sekarang yang usia 9 tahun ini ya sama sih dia juga tidak rewel sih kebetulan. Nah tuh syukur juga mungkin anak-anak aku tuh nggak terlalu rewel atau demanding ya tapi memang teman-teman dia tuh lebih banyak tuh yang udah punya handphone gitu Bob. Jadi dan karena dia juga akhirnya situasi sekarang homeschooling jadi emang kita berikan lah ya handphone tapi lagi-lagi ini hanya untuk komunikasi ya dek gitu. Jadi dia tidak bermain game di handphone memang gitu. Jadi ada waktu-waktu khusus lah bermain gamenya tuh dan sejauh ini mereka sangat nurut gitu ya, comply banget sama aturan-aturan kami. Jadi ya itulah itu yang kita lihat sih puji Tuhan ya Bob mereka nggak rewel gitu. Jangan bilang syukur lagi loh, beda lagi loh. Oh ya tinggal satu. Tapi jangan ini deh, nggak asik. Oh yang ada kok. Wah, ini pertanyaan terakhir sih ini. Dan ini yang tadi aku simpen tadi ya. Waduh, oke. Tadi sudah nyebut sedikit sebenarnya tentang perpisahan. Ya kita tadi Sesku sudah cerita ya panjang lebar ya bahwa kekerasan nih anak dulu lucu-lucu sekarang udah Oh segini my gitu kan. God. Iya. Nah, bagaimana mempersiapkan suatu saat kalau memang harus pisah dalam waktu yang lama maksudnya. Dalam arti entahkah itu sekolah, entahkah itu kerja, entahkah itu yang berkeluarga bahkan mungkin. Nah, bagaimana Sisku mempersiapkan itu sebenarnya sama itu juga pada saat perpisahan itu. Iya, benar-benar. Jawaban singkatnya, ini kalau singkat ya, nanti mungkin kita bahas singkatnya mungkin ya belum disiapin sih, Nah, Mas Chris, Bobby, iya. belum disiapin, sama sekali belum kepikiran gitu. Memang ini lagi-lagi sama, jadi berkait juga sama pertanyaan sebelumnya bahwa saya kan ya selalu kalau ada guru yang lebih senior, ya tentunya emang guru kami pasti lebih senior ya guru-guru kita gitu. Pernah ketemu juga tuh Mas Chris, Bobby sama guru dulu tuh guru apa dia? Guru SMP. Pernah ngobrol lah gitu, udah lama sih tapi pernah ngobrol. Dia pernah bilang begini. Pasti kamu juga ngerasain kok, dia bilang ke saya gitu kan. Saya itu ya paham, dia bilang gitu. Yang namanya pasangan hidup ya, yang akan menemani sampai akhir itu ya pasti memang pasangan, dia bilang gitu. Namun kenapa ya gitu, kayaknya saya lebih rela ngapa-ngapain buat anak, dia bilang gitu. terus saya juga dalam hati, iya lagi gitu sama. gitu kan. Nah itu emang suatu hal yang manusiawi kali ya gitu. Namanya pasangan memang kita cinta bener, memang kita sayang. Tapi kok namanya udah anak tuh, aduh darah daging sendiri tuh gimana rasanya tuh susah diungkapkan gitu. Tapi dengan segala cinta dan hormat kepada pasangan, ya kami mah ya pasti menyayangi, pasti selalu berusaha bertanggung jawab ya. Tapi kok ke anak tadi, iya ya pasti, aduh Chris nanya gini saya juga jadi kepikiran. Pasti dia
Mungkin kuliah lah ya, setidaknya kan kuliah Nah, mungkin dapatnya kampus yang jauh gitu kan, betul. lalu dia mungkin saya berpikir awalnya mungkin dia juga nggak mau ngekos kali, tapi kalau udah ngerasain ribetnya kuliah gitu kan, Mm-mm. mungkin dia jadi muncul keinginan ngekos gitu kalau misalkan masih satu kota misalkan. Ya tapi nanti kalau ternyata keterimanya, ya syukur-syukur kita kan ngincarnya PTN lah ya, PTN yang Hmm. misalkan keterimanya yang jauh gitu. Aduh pasti harus ngekos. Ya bener sih Chris. Nah, Jadi emang itu yang belum jadi. sih Chris, belum Ya, disiapin Chris belum bener. juara lah. Memang Belum itu disiapin. belum, pasti pasti dilema juga nyiapin. Bener dilema juga, tapi emang harus dihadapi dan ya udah emang akhirnya ya kita harus bersama pasangan saling menguatkan mungkin begitu. Nah, itu. Gitulah. Nah, jadi itu ya yang apa yang di IG itu? Yang mana di IG banyak? Oh ya, yang itu melahirkan saingan sendiri itu berarti kayak gimana? Gak bener berarti harusnya. Melahirkan saingan sendiri. Iya, ya ada kan Mungkin posting gitu. ya itu segi bercandaan kali ya Bob ya. Jadi emang iya sih segi bercandaan bener. Ibaratnya iya tuh gara-gara Bobi nanya gitu emang jadi inget juga tuh. Itu kok kita lagi jalan-jalan tuh, kita kan berempat ya, aku istri anak cowok dua gitu. Hmm. Udah istri gandeng kanan si kakak, kiri si adik. Ya aku di belakang Bob ngikutin mereka udah kayak bodyguard gitu. Jadi mungkin kalau kaitannya lahirin saingan sendiri ya kayak gitu bisa. Tapi ya aku sih ngelihatnya ya penuh syukur dan cinta juga sih Bob itu. Aduh ngelihatnya mereka bertiga jalan. Aduh bahagia ya gitu sih Bob. Ah, malah bercandaan itu, Bob. Mm-mm. Bercandaan. Oke deh, oke deh. Nah, oke. Tadi terakhir ditutup ke seperti tadi itu. Terakhir ditutup dengan, oh itu melahirkan saingan sendiri. Bukan itu ya. Sebelumnya lagi. Oh ya, ya, yang apa perpisahan. Oh ya, Banyak perpisahan. perasaan ya, sesuatu yang harus dihadapi tapi emang Harus dihadapi sih. kayaknya emang nggak akan pernah siap sih. Tapi emang ya udah kita Nah, tapi ya. jalani sebagai seharusnya aja. Nah. Hmm. Oke deh, wah sudah itu ya, sudah durasi ya. Jadi supaya nggak terlalu lama juga sih. Jadi mungkin terakhir mungkin aku kasih closing statement deh, boleh dari Sisko. Silakan. Ya makasih ya Mas Chris. Jadi emang aku udah pasti bukan yang terbaik. Semua kita pasti punya juga perjuangan atau cobaannya masing-masing gitu. Tapi emang kalau laki-laki itu mau belajar gitu kan, mau cari tahu ya, mau berusaha, pasti insya Allah akan cukup gitu ke pasangan dan ke anak itu pasti akan terkenang deh, pasti akan baik hasilnya. Kita akan insya Allah akan dikenang oleh anak-anak kita ya sebagai ayah gua dulu ya, pasti akan diceritain gitu suatu hari nanti. Benar. Benar. Gitu. Oke deh, oke. Terakhir Bobby deh. Oh ya itu Om Sisko promosi IG biar lebih kenal banyak orang juga. Ya. Boleh. Aduh, makasih banyak. Instagram aku @sesko satrio. Nyambung semua, tulisannya tulisan EYD ya. Jadi SESKOSATRIO gitu. Nyambung semua. Sesko Satrio. Boleh kalau mau di-follow boleh, kalau mau dilihat-lihat juga boleh. Terima kasih banyak. Kita bisa kontekan di situ. Oke deh, oke. Makasih banyak Sisko, pembahasan Makasih banyak Mas lumayan Chris, menyentuh Bobby. hati juga. Aduh. Pembahasannya gitu. Jadi mengerti juga bahwa sudah mulai pergeseran ya, tidak hanya orang tua ayah itu cuma kerja cari duit gitu tuh, butuhin kebutuhan biasa sehari-hari gitu. Ternyata juga perlu juga care, perlu juga ngasih Yes. contoh yang baik, integritas kah, Benar. tentang ibadahnya kah, tentang dia juga bagaimana kita bisa mendidiknya kah. Nah, itu. Iya. Jadi nggak cuma di Ya nilai kehidupan. nilai kehidupan, betul, nggak dilimpahin ke ibu aja sebenarnya sih. Iya, benar banget. Oke deh, makasih Sisko waktunya. Makasih Om Sisko. Iya, makasih banyak. Sayang, makasih banyak nih. Senang banget bisa ngobrol sama Mas Chris dan Bobby. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung karena kita jauh ya. Ya, jauh. Berjarak ratusan kilometer kita. Mudah-mudahan bisa ketemu suatu hari nanti. Oke, ya, juga berharap itu. Oke deh.